Mobil Canter ini dia punya kapasitas 3.908 cc dan sudah lulus Euro 2. Walaupun di depannya itu nggak ada lambang Euro 2. Euro 2 itu apa? Itu adalah standar emisi dari negara-negara Eropa ya, atau blok Eropa, buat kendaraan-kendaraan roda 4 atau lebih itu mengeluarkan emisinya. Jadi semakin mobil itu muda, standar emisinya pun harus makin tinggi. Dan 125 PS ini punya 3 generasi ya, atau 3 saudara. Ada S, ada HD, sama Long. Dan buat jelasnya tetap disimak videonya sampai habis. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya ya, bersama saya Erik ya teman-teman. Hari ini saya lagi pakai baju oranye ya. Tapi bukan tahanan koruptor ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan review ya satu mobil, sebenarnya mobil-mobil idaman para sopir yang terbilang bandel dan paling oke ya menurut para sopir ya teman-teman. Dan dia ada di Geraha Trans di sini tempat saya kerja. Mobilnya nggak banyak dan sopirnya pun nggak mau pada keluar karena sudah nyaman di sini ya. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa ya, di like, di komen, di subscribe ya, walaupun ya channel ini gini-gini aja ya, tapi bantu saya buat tetap semangat buat bikin channel, bikin video, edukasi apapun itu kedepannya, biar saya terus upload lah kayak gitu. Jadi timbal balik aja ya. Oke teman-teman, mobil ini tuh sebenarnya mobil lama ya, kalau saya lihat dari tahun pembuatannya itu tahun 2011, dan dia kalau menurut saya pribadi masih oke, masih keren, masih gagah, dan oke punya lah ya. Oke, kita lihat ya. Sebelum saya keliling teman-teman ke bawah, saya akan menjelasin apa sih spesifikasi kelebihannya mobil-mobil Puso ini. Mobil Puso ini punya 4 silinder sejajar dengan kapasitas 3.908 cc atau 4.000. Karena kan kalau untuk cc itu biasanya genapin 4.000, tapi aktualnya cc-nya diturun kayak gitu. Jadi misalnya 4.000 jadi 3.900, 2.000, 1.900, 1.500, 1.400 berapa kayak gitu. Nah, dengan kodenya itu 4D34 strip 2A sama TB. Itu kode mesin di beda-beda ya, setiap produk itu pasti ada kodenya masing-masing. Nah, dengan tipenya direct injection. Direct injection itu sistem injektornya itu dia di luar bahan bakar. Nah, kalau buat teman-teman yang ngerti mesin, teman-teman yang udah pernah bongkar mesin, mungkin ada yang tahu atau mungkin nggak ngeh aja sih. Nah, mobil ini mampu muter di tenaga 125 PS atau daya kuda. Saya masih bingung nih, kenapa orang-orang dulu tuh pakai daya kuda ya? Sebetulnya ada sih jawabannya di Google atau di YouTube yang lain, karena orang dulu itu kenapa pakai daya kuda gitu, kenapa nggak pakai daya gajah gitu ya, yang lebih gede. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, pendinginnya itu pakai air dan turbo intercooler buat mendinginkan si mesinnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, mobil ini tuh sebenarnya udah lulus di Euro 2. Euro 2 itu apa ya? Euro 2 itu setiap tahun itu negara-negara blok Eropa itu ngebuat satu aturan yang dimana mobil-mobil pabrikan yang keluar tahun itu harus lulus emisi. Nah, lulus emisi buat nggak mencemari lingkungan lah kayak gitu. Makanya tahun-tahun mobil yang sekarang itu kan Euro 4 ya. Nah, dia berarti udah lolos di standar Euro 4. Walaupun ini sebenarnya mobilnya nggak ada logo Euro 2-nya, lolos Euro 2. Kalau misalnya mobil sekarang kan ada Euro 4, berarti dia udah lulus.
Tapi secara di atas kertas mobil ini tuh udah lulus di Euro 2. Nah, sedikit keunggulan dari mobil tipe ini ya. Kan ada 3 tipe nih. Tipe 125 itu ada FE74S, FE74HD sama 74 Long. Nah, yang kebetulan yang di Geraha ini dia punya S ya. S itu keunggulannya itu dia lebih cepat sama lebih irit karena final gear rotationnya lebih rendah, itu sekitar 5571 ya, dan lebih cepat. Mobil ini tuh idealnya secara teori dia untuk di jalan aspal datar-datar ya. Kalau kata sopir-sopir bilang itu mobil-mobil Jawaan. Sedangkan untuk teman-teman saudaranya yang HD sama Long itu lebih bandel di tanjakan ya, kalau dibilang mungkin jalan-jalan daerah Sumatera ya. Nah, kita lihat dashboardnya. Untuk dashboard dia ya Mitsubishi Canter lah ya. Orang-orang yang sering bawa Canter tahu nih, ini udah power steering juga. Untuk pengaturan apa sih namanya steering ini, bahkan saya dilihat di websitenya pun dia itu berani bilang kalau perempuan yang bawa mobil ini pun nggak cepat lelah ya. Ini buat pengaturannya lebih cepat ya, lebih fleksibel lah ya. Nah, kita kunci lagi. Ini maaf ya yang punya ya, saya orek-orek dulu. Dan di RVM ya, RVM atau bisa dibilang tachometer ya kalau sini. Dan ini apa sih namanya, speedometer. Dan kalau dari yang saya lihat itu maksimal itu 120 km per jam di websitenya, tapi kan kita terbentur sama aturan apa sih namanya, aturan pemerintah ya, harus di bawah 100 km. Dan di sini seperti biasa mobil-mobil itu variasi kosong, korek. Dan ini blower ya, ini masih pakai blower, ini udah rusak. Dan satu yang lebih uniknya mobil tipe 120 PS ini, dia persenelang giginya di sini, di depan ya, di sini, sehingga ngebuat yang mobil ini, yang jok ini dia lebih lega. Ini jadi muat dua orang lebih enak buat tidur ya di sini. Tidur sih, maksudnya lebih lega ya. Dan yang saya senang nih kalau mobil-mobil ini tuh kayak terlihat kokoh gitu ya. Ini kan nggak, mana ada goyang tuh, nggak ada goyang-goyang. Nah, lihat, nggak ada goyang, nggak ada apa ini. Dan handbrake-nya ini ya lebih, kalau saya sih lebih seneng kayak gini ya, lebih seneng handbrake di sini ya, walaupun persenelangnya di sini. Dan untuk persenelangnya dia gigi mundurnya ke depan nih. Gigi mundur ke depan, 1 ke belakang, 2 ke depan, 3 ke belakang, 4 ke depan, 5 ke bawah ini ya, jadi kayak gini. Untuk suspensinya ini paling enak ya kalau di antara yang lain, kalau menurut saya ya paling oke, paling jos. Tapi lihat dari 2011 ini udah sebenarnya agak kotor ya, kotor di jalan kayak gitu, tapi terlihat kokoh banget. Dan atasnya pun bukan seperti bahan-bahan yang biasa. Ini masih pabrikan ya, masih standaran ya, masih standaran bawaan pabrik. Lihat Geraha Trans. Oke, kita turun.